Selamat datang lagi. Di pengantar manajemen, kita sudah belajar planning, organizing, dan leading. Sekarang kita masuk ke fungsi terakhir, yang nggak kalah penting. Controlling, atau pengendalian. Inilah cara manajer memastikan semua rencana yang sudah dibuat berjalan di jalur yang benar. Let's start. Jadi, apa sih sebenarnya controlling itu? Sederhananya, controlling adalah proses untuk memonitor, mengevaluasi, dan jika perlu, memperbaiki berbagai kegiatan di dalam organisasi. Tujuannya cuma satu: memastikan apa yang terjadi di lapangan sesuai dengan rencana yang sudah kita buat di awal. Prosesnya simple banget. Pertama, kita bandingkan apa yang direncanakan dengan apa yang benar-benar terjadi. Lalu, kita cari tahu di mana letak masalah atau penyimpangannya. Terakhir, kita ambil tindakan koreksi untuk memperbaiki masalah tersebut. Controlling ini ibarat sistem navigasi bagi organisasi, yang memastikan kita nggak tersesat dan selalu bergerak menuju tujuan yang benar. Lalu, kenapa controlling ini sepenting itu? Coba bayangkan, sebuah organisasi berjalan tanpa adanya sistem kontrol. Bisa-bisa, kita baru sadar, ada masalah besar, saat semuanya sudah terlambat. Fungsi controlling ini sangat vital, karena beberapa alasan. Pertama, ia menjamin tujuan tercapai. Dengan memantau progres secara berkala, kita bisa memastikan setiap langkah yang kita ambil, mendekatkan kita pada tujuan akhir. Kedua, controlling membantu mengidentifikasi masalah sejak dini. Sedikit penyimpangan bisa langsung terdeteksi dan diperbaiki sebelum menjadi besar. Ketiga, ia meningkatkan efisiensi. Dengan mengetahui di mana ada pemborosan waktu atau sumber daya, kita bisa melakukan perbaikan. Keempat, controlling menjaga kualitas kerja dan memastikan setiap departemen bekerja sesuai standar yang ditetapkan. Ibarat mobil, controlling itu adalah dashboardnya, yang menunjukkan kecepatan, sisa bensin, dan kondisi mesin secara real-time. Tanpanya, kita seperti menyetir dengan mata tertutup. Proses pengendalian atau controlling ini sebenarnya punya alur yang sistematis dan logis. Secara umum, ada 4 langkah utama yang harus dilalui. Langkah pertama adalah menetapkan standar. Ini adalah fondasinya. Standar ini bisa berupa apa saja, tergantung kebutuhan. Misalnya, target penjualan bulanan, standar kualitas produk yang harus dipenuhi, anggaran maksimal untuk sebuah proyek, atau deadline penyelesaian tugas. Standar ini harus jelas, terukur, dan realistis, agar bisa menjadi acuan yang baik. Langkah kedua adalah mengukur kinerja aktual. Setelah standar ditetapkan, kita perlu mengumpulkan data dari lapangan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Caranya bisa bermuka mekam, seperti melihat laporan keuangan, menghitung output produksi harian, melakukan survei kepuasan pelanggan, atau bahkan memeriksa data absensi karyawan. Data ini harus akurat dan relevan, agar perbandingannya valid. Langkah ketiga, membandingkan kinerja dengan standar yang sudah ada. Di tahap inilah, kita melakukan evaluasi. Apakah realisasi sudah sesuai dengan standar? Jika kinerja ternyata lebih bagus dari standar, tentu ini prestasi yang harus dipertahankan, atau bahkan ditingkatkan. Tapi, jika kinerjanya di bawah standar, kita harus segera mencari tahu apa penyebabnya. Apakah karena targetnya terlalu tinggi, sumber dayanya kurang, atau ada masalah dalam prosesnya? Langkah terakhir dan yang paling krusial adalah melakukan tindakan koreksi. Setelah penyebab masalah ditemukan, saatnya mengambil tindakan. Tindakan ini bisa berupa mengubah strategi pemasaran, memperbaiki proses kerja yang tidak efisien, memberikan pelatihan tambahan untuk karyawan, atau bahkan mengganti peralatan yang sudah usang. Tanpa langkah koreksi ini, 3 langkah sebelumnya menjadi sia-sia. Controlling bukan hanya soal mencari kesalahan, tapi soal menemukan solusi dan memperbaikinya. Nah, kalau kita lihat dari waktunya, controlling itu bisa dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, feed-forward control, atau pengendalian preventif. Sesuai namanya, pengendalian ini dilakukan sebelum kegiatan dimulai. Tujuannya adalah untuk mencegah masalah muncul dari awal. Contohnya, melakukan proses rekrutmen yang ketat untuk mendapatkan karyawan berkualitas, atau memeriksa semua mesin dan peralatan sebelum proses produksi dimulai. Ini seperti pemanasan sebelum olahraga untuk mencegah cedera. Yang kedua, concurrent control, atau pengendalian selama proses
Pengendalian ini dilakukan saat kegiatan sedang berlangsung. Tujuannya adalah untuk memantau dan memperbaiki masalah secara real time. Contoh paling umum adalah seorang supervisor yang mengawasi langsung lini produksi atau aplikasi kasir modern yang bisa memantau setiap transaksi yang terjadi detik itu juga. Ini memastikan jika ada penyimpangan kecil bisa langsung dikoreksi saat itu juga. Yang ketiga, feedback control atau pengendalian setelah kegiatan. Pengendalian ini dilakukan setelah sebuah aktivitas atau periode waktu tertentu selesai. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi hasil akhir dan belajar dari pengalaman. Contohnya adalah evaluasi kinerja bulanan, laporan laba rugi di akhir periode akuntansi, atau review proyek setelah selesai dikerjakan. Hasil dari feedback control ini seringkali menjadi masukan untuk perencanaan di masa depan. Kombinasi dari ketiga jenis pengendalian ini akan membuat organisasi menjadi lebih adaptif, responsif, dan efektif. Untuk melakukan semua itu, manajer tentu butuh alat bantu. Dalam dunia manajemen, ada banyak alat pengendalian yang biasa digunakan. Salah satunya yang paling populer adalah KPI, atau Key Performance Indicator. Ini adalah metrik terukur untuk menilai keberhasilan dalam mencapai target. Lalu ada laporan keuangan, seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas, yang memberikan gambaran kesehatan finansial perusahaan. Ada juga budgeting dan variance analysis, yang membandingkan anggaran dengan pengeluaran real. Jangan lupakan juga audit internal, untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur, quality control untuk menjaga standar produk, serta balance scorecard, yang melihat kinerja dari 4 perspektif: keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran. Semua alat ini membantu manajer mendapatkan data yang akurat untuk mengetahui apa yang benar, apa yang salah, dan apa yang harus segera diperbaiki. Biar lebih jelas, mari kita lihat contoh kasus sederhana. Bayangkan sebuah restoran cepat saji, yang belakangan ini sering mendapat komplain dari pelanggan soal waktu tunggu yang terlalu lama. Manajemen memutuskan untuk melakukan controlling. Pertama, mereka menetapkan standar. Waktu tunggu maksimal dari memesan sampai makanan diterima adalah 5 menit. Kedua, mereka mulai mengukur kinerja real dengan mencatat waktu tunggu setiap pelanggan selama seminggu. Hasilnya, rata-rata waktu tunggu ternyata 9 menit. Ketiga, mereka membandingkan. Ada selisih 4 menit dari standar yang diinginkan. Terakhir, mereka mengambil tindakan koreksi. Setelah dianalisis, ternyata masalahnya ada di alur kerja dapur yang kurang efisien dan jumlah staf kasir yang kurang saat jam sibuk. Maka, mereka menambah 1 staf di jam sibuk, memperbaiki alur kerja di dapur, dan memberikan pelatihan singkat pada kasir. Hasilnya, sebulan kemudian, waktu tunggu rata-rata berhasil turun menjadi 4 menit, bahkan lebih cepat dari standar. Itulah contoh nyata bagaimana controlling bekerja secara efektif. Controlling adalah fungsi penutup sekaligus penjaga bagi seluruh proses manajemen, mulai dari planning, organizing, hingga leading. Dengan fungsi pengendalian yang efektif, sebuah organisasi bisa terus belajar, beradaptasi, berkembang, dan pada akhirnya mencapai semua tujuannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode 8 untuk materi selanjutnya dari Pengantar Manajemen. Jangan lupa subscribe ya.